Pun niki Pak, yuga kula sakniki nembe ngrampungake sekolah. Kula niku kepengin yuga kula dados tiyang sing sae. Sae niku Pak. Nggih kula setuju. Kula niki pingin yuga kula dados tiyang alim kedose. Sinten niku Pak pendiri NU? Oh, Kiai Haji Masari. Oh, nggih niku Pak. Kiai Haji Masari niku riyen mondoke teng Langitan. Lah pas niku Pak, wingi kula nate ningali ten YouTube Langitan niku pondok ingkang sae sanget. Kathah ulama ingkang nate mondok teng Langitan keduse Kiai Haji Kolil Bangkalan, Kiai Haji Wahab Asbullah, lan lintu-lintunipun. Langitan niku pondoke bersih, disiplin, boten asal rokokan. Terus nggih santrine dilatih mandiri, nyuci kiambak, masak kiambak, pinter sholawatan, pinter bersih-bersih, yo ngaji, yo ngopi. Wah sae niku Pak. Yuga kula dipandoke teng mrika mawon. Inilah persembahan kecil dari kami, siswa kelas 5 Madrasah Sanawiyah Al-Falahiyah, untuk pondok pesantren tercinta Langitan, dengan tema Langitan di Balik Cahaya. Kembange opo mo ira, kembange opo. Pondok Pesantren Langitan merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Berdiri pada tahun 1852 dan banyak mencetak nama-nama kiai besar yang tak diragukan lagi kealimannya. Walaupun termasuk pondok pesantren Salafi, Langitan tetap berdiri tegak di antara sekolah formal dengan mengusung kaidah at-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akdu bil jadidil aslah. Sehingga dengan demikian pondok pesantren Langitan tidak sampai terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi, namun justru dapat menempatkan diri dalam posisi yang strategis dan terus menghasilkan santri berkualitas, pejuang agama, penegak panji Islam. Kiai Haji Muhammad Nur adalah pendiri pondok pesantren Langitan. Beliau adalah seorang figur kiai alim yang berasal dari desa Tuyuhan, Rembang, Jawa Tengah. Jika diruntut ke atas, beliau adalah termasuk keturunan dari Waliullah Mbah Abdurrahman, atau lebih masyhur dengan sebutan Pangeran Sambu. Dimulai dari sebuah surau kecil, dengan ketulusan dan kegigihannya, Kiai Haji Muhammad Nur mengajarkan ilmu agama pada tetangga dan keluarga sekitar dalam gentinya masa penjajahan. Lambat laun, akhirnya pada tahun 1852, surau kecil yang beliau dirikan pun menjadi sebuah pesantren yang hingga kini mampu mencetak kader-kader pejuang agama.
Beliau mengasuh pondok pesantren Langitan selama kurang lebih 18 tahun. Tepatnya tahun 1852 sampai 1870. Ayun derek para kiai, ayun derek para kiai, turi putih ditandur ing kebun anggur, ana ceret tiba nyemplung, kira kembange apa, turi putih. Kepemimpinan Langitan kemudian dilanjutkan oleh putra kedua dari 9 bersaudara putra putri Kiai Haji Muhammad Nur, yakni Kiai Haji Ahmad Soleh. Beliau adalah sosok kiai alim, sang kiai pencetak para ulama-ulama besar di Nusantara. Kiai Haji Muhammad Nur dimakamkan di komplek pemakaman Sunan Bejagung, Tuban. Himah luhur serta pemakaman beliau sungguh membuahkan hasil. Terbukti hingga kini kita semua bisa melihat pondok pesantren Langitan dengan segala kualitasnya. Kiai Haji Ahmad Soleh mendapat pendidikan agama pertama kali dari ayahandanya sendiri. Setelah itu, beliau mengaji kepada Kiai Haji Abdul Qadir Sidoresmo, Surabaya. Ketika beliau berkesempatan untuk menunaikan haji ke Makkah pada tahun 1289, beliau sempat bertabarukan kepada beberapa ulama Masjidil Haram. Di antara ulama Masjidil Haram itu adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sehingga beliau mendapatkan ijazah kitab Dahlan Alfiyah langsung dari sang musonef. Pada masa kepengasuhannya, pondok pesantren Langitan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Melalui bimbingannya, lahirlah nama-nama ulama besar, di antaranya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim As'ari, Kiai Haji Wahab Hasbuah Jombang, Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Siddiq, dan Kiai Haji Muhammad Hozin atau putra menantu beliau. Kiai Haji Ahmad Soleh mengembangkan pesantren ini selama kurang lebih 32 tahun, yakni pada tahun 1870 sampai 1902 Masehi. Nahkoda Pondok Pesantren Langitan ketiga selanjutnya dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Hozin yang merupakan menantu Kiai Haji Ahmad Soleh. Kiai Haji Muhammad Hozin muda pernah menimba ilmu di pesantren Kademangan di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan selama 2,5 tahun. Sepulangnya dari pondok pesantren Kademangan Bangkalan, beliau kemudian dijodohkan dengan putri Kiai Haji Ahmad Soleh, yakni Ning Sofia. Dan sejak saat itulah beliau mulai aktif mengajar dan mengabdikan diri di pondok pesantren Langitan. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan begitu saja oleh Kiai Haji Muhammad Hozin untuk tabarukan kepada Syekh Mahfud At-Termasi dan beberapa ulama lainnya.
tanah suci, terjadi banjir besar yang cukup besar di pondok pesantren Langitan, sehingga Langitan digenangi air dari Bengawan Solo dan terancam akan terkena erosi yang cukup hebat, sehingga dengan terpaksa Kiai Haji Ahmad Kozin pun memindahkan bangunan pondok yang berada di tepi Bengawan Solo ke arah utara. Upaya tersebut juga dibarengi dengan perluasan wilayah pondok serta perbaikan sarana dan fasilitas pemukiman santri. Pondok yang berhasil dibangun pada saat itu adalah sebanyak 4 pondok yang terdiri dari Pondok Al-Ghazali atau Pondok Kidul, Pondok As-Safi'i atau Pondok Kulon, Pondok Al-Maliki atau Pondok Lor, dan Pondok Al-Hanafi atau Pondok Wetan. Kiai Haji Muhammad Kozin mengasuh pondok pesantren Langitan selama kurang lebih 19 tahun, yakni pada tahun 1902 sampai 1921 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1421 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Mandungan, Widang, Tuban. Mata rantai kepengasuhan pondok pesantren Langitan terus berlanjut. Pada periode keempat ini, pondok pesantren Langitan diasuh oleh menantu Kiai Haji Muhammad Kozin, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Sejak berusia 11 tahun, beliau sudah mulai belajar di pondok pesantren Langitan hingga usia 19 tahun. Dan atas saran Kiai Haji Muhammad Kozin, beliau pun melanjutkan studi di pondok-pondok yang lain hingga umur 25 tahun. Dan salah satunya adalah Pondok Pesantren Jamseran Solo di bawah asuhan Kiai Haji Idris. Kemudian sepulangnya beliau menuntut ilmu dengan berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lain. Kiai Haji Abdul Hadi Zahid dinikahkan dengan putri Kiai Haji Muhammad Kozin, yakni Ning Juwailiyah. Tak lama kemudian, pada usia yang relatif muda, yakni 30 tahun, beliau menerima tugas berat, yaitu menjadi Rois Am Pondok Pesantren Langitan. Namun meskipun demikian, terbukti sejak periode ini pada tahun 1949 Masehi mulai dikembangkan sistem pelajaran klasikal atau madrasiyah yang dahulu belum pernah dikenal, dengan cara mendirikan madrasah al-falahiyah serta kegiatan ekstrakurikuler seperti Batsul Masail, Jami'iyah, Mubalighin, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan rutinitas kas pesantren berupa pengajian kitab, baik sistem sorogan maupun waton, tetap dilestarikan dan dikembangkan dengan baik. Selain itu, beliau juga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama para santri. Beliau adalah ulama yang bertipikal sangat disiplin dan terkenal akan keistiqomahannya, sampai-sampai beliau rela membangunkan santri setiap malam untuk sholat tahajud. Kiai Haji Abdul Hadi Zahid mengasuh pondok pesantren Langitan selama 50 tahun, yakni pada tahun 1921 sampai 1971 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1971 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Umum
Desa Mandungan. Toha Rasulillah Salatullah salamullah. Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid adalah pemegang estafet kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan yang kelima. Beliau adalah adik dari Kiai Haji Abdul Hadi Zahid dan dilahirkan di Desa Kauman, Kedungring, Lamongan. Ketika berusia 10 tahun, beliau sudah memulai studi di Pondok Pesantren Langitan. Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid juga kadang-kala mengikuti pengajian secara temporal di Pondok Pesantren Tebu Ireng di bawah naungan Kiai Haji Hasyim As'ari yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren Langitan. Keistimewaan beliau adalah sosoknya yang pekerja keras. Ketika masih muda, beliau suka mencangkul di sawah. Hal inilah yang membuat santri-santri beliau kagum atas kerja keras beliau yang lebih suka mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kendati sudah mempunyai banyak pembantu. Ketika usianya sudah mumpuni, beliau mendapatkan amanah untuk menjadi pengajar di Langitan. Biarpun disibukkan dengan urusan rumah tangga, beliau pun masih aktif dalam mengajar. Dan ciri khas beliau yang sangat populer di kalangan santri adalah keengganannya memakai pengeras suara ketika mengaji. Beliau berprinsip demikian karena didorong oleh keinginan agar para santri tertuntut untuk lebih mendekat kepada kiai dan melipat gandakan konsentrasinya. Pada tahun 1944, beliau mendapatkan amanah untuk menjadi Rois Am Pondok Pesantren Langitan. Disusul pada tahun 1949, beliau juga diangkat menjadi Kepala Madrasah Al-Falahiyah ketika sedang dirintis pengajaran klasikal oleh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid juga pernah berkiprah dalam dunia kepolitikan dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tuban di bawah naungan bendera Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid lebih berkonsentrasi dalam urusan internal pondok bersama Kiai Haji Abdul Wafaqih karena mendapat amanat meneruskan mata rantai kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan. Cita-cita dan harapan pengasuh terdahulu diterjemahkan dengan baik dan penuh kearifan oleh Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid. Buktinya, beliau menghasilkan kebijakan baru di bidang pendidikan dan keterampilan berupa pelajaran ma'had takdris dan kursus komputer. Di bidang dakwah, beliau mengadakan pengajian umum mingguan. Dan di bidang perekonomian, mengadakan BUMP berupa tokin atau toko induk, toko pondok, kantun sayur, dan wartel anur. Kebijakan-kebijakan baru tersebut diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid tentunya karena diilhami oleh kaidah al-muhafadatu alal qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Beliau wafat pada tahun 2000 dan mengasuh pondok pesantren selama 29 tahun, yakni sejak tahun 1907 Masehi sampai 2000 Masehi. Mata rantai kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan selanjutnya dipegang oleh Kiai Haji Abdul Wafaqih. Beliau lahir di Desa Mandungan, Widang, Tuban, Jawa Timur.
pada tahun 1932 Masehi dari pasangan bahagia Kiai Haji Rofi'i dan Nyai Khotijah. Kiai Haji Abdul Fakih mendapatkan dasar pendidikan agama dari ayahandanya. Kemudian beliau pergi menuntut ilmu dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, di antaranya Pondok Pesantren Lasem selama 2,5 tahun dan Pondok Pesantren Senori selama 6 bulan. Kiai Haji Abdul Fakih dikenal sebagai kiai yang low profil. Dalam kepengasuhan beliau lahirlah ide-ide besar yang belum pernah ada pada kepengasuhan sebelumnya. Di antara gagasan beliau adalah merumuskan 4 pilar, yaitu Majelis Idaroh, Majelis Anwab, Majelis Tahkim, dan Majelis Am. Dan juga di era kepengasuhan beliau, Musola Pondok Pesantren Langitan direnovasi untuk yang ketiga kalinya, yakni pada tahun 2005, setelah sebelumnya direnovasi pada tahun 1971 Masehi dan 1940 Masehi. Rabu 29 Februari 2012 seusai sholat maghrib, bumi berduka karena perginya ulama penuh karisma dan meninggalkan jutaan umat. Puluhan ribu masang mata tak kuasa membendung butiran bening yang mempuncah. Tahlil menggema sepanjang jalan yang diikuti teriakan-teriakan histeris. Awan hitam terus mengikuti dan memayungi sepanjang jalan. Langit menangis, meneteskan jutaan air mata karena kepergian ulama mulia. Selamat jalan ya Sayyidina, selamat jalan guru mulia, selamat bertemu kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadimu adalah perjuangan, nafasmu adalah keikhlasan, dan santrimu akan siap bertahan mewarnai kehidupan dengan tuntutan keteladanan yang telah kau ajarkan. Mari kita ke Pondok Langitan menjadi santri idaman, junjung tinggi ilmu agama, belajar semangat. Hingga saat ini Langitan tetap bangkit dan terus melanjutkan perjuangan para pengasuh terdahulu, putra-putra Al-Mahfurah Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid dan juga Kiai Haji Abdul Fakih, meneruskan estafet kepengasuhan pondok pesantren ini, yakni Kiai Haji Abdullah Munif Marzuki, Kiai Haji Ubaidillah Fakih, Kiai Haji Muhammad Ali Marzuki, Kiai Haji Muhammad Fakih, Kiai Haji Abdullah Habib, dan Kiai Haji Abdurrahman Fakih.
Langitan tetap berusaha untuk senantiasa mempertahankan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada pendahulu dengan terus mengembangkan dan membawa Langitan menuju masa depan yang lebih baik dan menghasilkan santri-santri berkualitas, pejuang agama, penegak panji Islam. Si. Musik. Ayo seru-seru wae. Si. Kok wis medun. Joget. Ge nyantai wae, ge nyantai. Ayo joget bareng-bareng. Joget bareng. Biasa. Siralu. Ya itu sedikit penampilan dari kami, walau masih banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami santri tulen kelas 5 MTS Al-Balaya kepada kalian semua mengucapkan selamat menunaikan liburan di rumah. Kirim salam ya buat kalian semua. Jangan pernah lupakan kelas kami. Kelas kami cinta damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penampilan yang sangat unik dan inspiratif. Semoga dengan penampilan tadi kita dapat rahmat